Kitab Ghayatul Usul halaman 54 masih berkenaan dengan huruf jar bi, masih belum selesai. Jadi bi, ba, ya, bi. Nah itu banyak pengertian huruf jar bi, yaitu diantaranya adalah lil mujawazah, ya. Huruf bi, nah itu artinya mujawazah, sama seperti lafaz an. Kan an itu huruf jar juga, an. Bi dengan arti an, mujawazah. Apa mujawazah? Melewati. Mana contohnya ba dengan arti an gitu? Yaitu tadi kan enggak ada tadi ala dengan arti bi tadi kan. Tadi yang kita baca tafsirnya kan, yang bukiku ala nar, ala dengan arti bi. Nah kalau ini bi dengan arti apa? An. Nah, seperti firman Allah, sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi'. Sa'ala sa'ilun, ya. Sa'ala kan biasanya kalau sa'ala muta'addinya pakai an, ya. Jadi sa'ala sa'il, ada orang bertanya bi'adzabi waqi'. Nah, bertanya tentang, jadi bi dengan arti an. Ada orang bertanya an azabi. Nah, ini bi dengan arti apa nih? An tuh, anhu, ya. Jadi sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi' dengan arti sa'ala sa'ilun an, tentang. Nah, ya. Jadi bukannya dengan, ya, tentang. Nah itu bahasa itunya namanya mujawazah. Nah, kemudian arti berikut daripada bi, istighna. Nah kalau istighna seperti Allah, kan Allah di atas, tapi menggunakan bi. Mana contohnya? Yaitu firman Allah, wa min ahlil kitabi man in ta'manhu bikin torin. Nah, ada di antara ahlul kitab man in ta'manhu bikin torin. Nah, in bi dengan arti Allah, ya. Allah itu Allah kintor, ya. Ya. Nah, Allah kintor. Ada ahlul kitab man, ada orang dari ahlul kitab in ta'manhu, jika engkau memberikan aman dengan apa itu? Bikin tor artinya Allah kintor, di atas jembatan. Bukan artinya bi ini, dengan arti Allah kintor, setumpuk. Kintor itu kan setumpuk harta. Nah kemudian ada lagi bi dengan arti kosam. Kosam kan sumpah. Nah ini sering kita dengar nih, billahi. Nah billahi itu dengan arti apa? Ya, uqsimu billahi, ya. Aku bersumpah demi Allah. Nah, uqsimu billahi la'ab alana, ya. Tuh pakai bi tuh. Bi artinya huruf jar, huruf kosam, ya. Aku bersumpah, bukannya dengan Allah, demi Allah aku akan mengerjakan ini. Nah, ada lagi bi dengan arti wayah. Wayah itu artinya ilah. Bi dengan arti apa? Ilah. Mana itu bang? Waqad ahsanabi, ya. Waqad ahsanabi. Ini kata Nabi Yusuf. Waqad kata Nabi Yusuf, qad ahsanabi, ya. Tuh suaminya Zulaikha, ya. Suaminya Zulaikha, ya. Jadi kata Nabi Yusuf, saya nggak mungkin berkhianat. Ya kan kata Zulaikha, Yusuf itu yang ngajakin saya. Ya. Jadi keperogok, tahu keperogok? Pergok itu. Jadi Nabi Yusuf kan dipanggil sama Zulaikha, suruh ada. Nah sini ada yang perlu, ya, bantuan. Nah Nabi Yusuf ke kamar, ya. Tamu sampai di kamar dia dikunci pintu, ya. Itu. Nah Zulaikha mau ngajakin gitu. Nah Nabi Yusuf kan menolak. Lari ke pintu. Ya, lari ke pintu, dipegangin apa ini? Bajunya yang di belakang. Robek. Kalau dia robek. Nah, pas sampai di pintu keperogok. Keperogok sama ada suami pulang gitu. Iya. Ya. Nah itu kata Yusuf yang ngajakin. Kata Yusuf, nggak mungkin saya yang ngajakin. Karena saya, bapak saya telah asana ilayah. Bapak angkatnya dulu, suami itu kan dia udah berbuat baik sama saya. Dari masih kecil saya dipelihara sama saya. Terus sesudah ini saya berkhianat. Jadi qad ahsana, fa'ilnya ahsana itu apa? Suaminya Zulaikha.
Jadi Tuhan saya telah berbuat baik sama saya, nggak mungkin saya khianatin. Jadi ahsana bi dengan arti ahsana ilahiyah, ya. Jadi bi dengan arti apa? Wayah di sini, ya. Sampai-sampai ya, bapak angkat saya ini sampai-sampai berbuat baik sama saya. Tuh ilahiyah tuh bukan arti bi, ilahiyah tuh bacanya. Jadi kalau mau nulis ilahiyah itu sama ilah beda, ya. Nah, ilahiyah, kalau ilahiyah iyanya dititikkan jadi ilahiyah, jadi bukan, kalau nggak ada titiknya ilah. Bi dengan arti ilahiyah, bukannya ilah. Wa ba'dhum domina ahsan makna. Nah, ada sebagian ulama mengatakan berbuat baik itu artinya latufa. Ya, bapak angkat saya telah apa itu? Kasih sayang sama saya. Nggak mungkin saya khianati dengan apa itu? Ya, mau itu sama istrinya, yaitu Zulaikha. Ada lagi bi dengan arti taukid. Taukid kan menguatkan. Itu yang dikatakan baknya zaidah. Nah, di dalam Quran nggak ada yang zaidah. Masa kalau Allah zaidah, kan zaidah itu tanpa ada arti. Nah, makanya bilang bukan zaidah, itu taukid, ya. Kalau selain Quran kita bilang zaidah, tapi kalau Al-Quran jangan bilang zaidah. Taukid itu untuk menguatkan. Jadi Pak untuk menguatkan zaidah. Ini banyak ragam-ragamnya. Ada kedudukannya sebagai fa'il, ada kedudukannya sebagai maf'ul, ada kedudukannya sebagai mubtada, ada kedudukannya sebagai khobar. Nah, mana contohnya? Ya. Itu ada orang yang mau masuk supaya dapat beasiswa gitu, dapat beasiswa sekolah di Azhar. Jadi tanyanya mana tuh aja, coba contohin Pak untuk menguatkan fa'il, menguatkan maf'ul, menguatkan mubtada, menguatkan khobar. Contoh yang ada di Al-Quran ini. Kalau kamu dapat contohin, kamu lulus, kasih beasiswa. Ya. Mana contoh yang zaidah fa'il? Itu memang yang fa'il dulu, ya. Mana contohnya? Wa kafa billahi syahidah. Nah, wa kafa billahi itu pak di sini, baknya zaidah lil taukid. Nah, billahi ini fa'ilnya kafa. Ini kan contoh yang menguatkan fa'il. Asalnya kafallahu, kafa fi'il madhi, Allahu lafzul jalalah kan fa'il. Nah, di sebelumnya Allah ditambah apa? Ba. Nah, ini kalau tanya lagi, Robin kan Robnya kafa billahi. Kafa fi'lun madhin, fi'lun madhin, ya. Fi'il madhi biasanya kan fathah, ya, mabniun ala fathi kan gitu. Nah, kenapa di sini tidak ada fathahnya? Ya, mabniun ala fathin muqaddarin ala akhirih. Nah, akhirnya apa? Alif. Muni amin zuhuri hatta azur. Tercegah, ya. Apa itu? Nyatain fathah kena akhirnya alif. Kena alif itu nggak mungkin kita barisin fathah, makanya nggak kelihatan, ya, mabni fathahnya itu. Jadi kafa fi'lun madhin, ya, mabniun ala fathin muqaddarin ala alif, muni amin zuhuriha at-ta'dzur. Sulit untuk dinyatakan fathah itu karena akhirnya apa? Alif. Nah, kalau alif fi'il memerlukan apa? Fa'il. Nah, Allahi menjadi apa? Fa'ilnya kafa. Majrurun lafzan wa marfu'un mahalan, ya. Majrurun lafzan Allahi, ya, lafaznya majrur tetapi mahalnya apa? Rafa. Karena kan fa'il itu rafa, ya. Majrurun lafzan wa marfu'un mahalan, ya. Bi apa itu? Bi harakatil jarri zaid. Jadi dicarikannya Allahi dengan apa itu? Dengan ba yang tambahan. Oh, saya kasih nilai 100.
Belum bisa aerobik seperti itu. Ya siswa. Nah ini contoh yang Mbak itu menguatkan Pak. Sekarang Mbak yang menguatkan apa? Yang keduanya maaf. Wabuti ilaiki bijiz'in nakhlati. Allah perintah kepada ibunya Nabi Isa. Siapa itu? Siti Maryam. Maryam, ya. Saat mau melahirkan, ya, usia kandungannya udah mau melahirkan. Nah ini aneh, ya. Kalau orang mau melahirkan bersandar, Ya. nih orang melahirkan namanya apa? Bersandarnya itu, Ya. bahasa Betawi. Nyender. Bukan, bro, itu nyender. Khusus perempuan bersundang. Bersundang. Nah, kalau nyender sih orang laki nggak mau hamil nyendernya saya nyender. Jadi khusus nyendernya orang mau lahir Bersundang. bersundang. Kalau ente ngaku orang Betawi, Iya. ditanya. Nyundang. Nah, ente nggak bisa jawab, berarti itu bukan orang Betawi. Kasar. Jadi khusus orang mau ngelahirin bukan sender, Bersundang. bersundang. Sundang. Jadi aneh ini, ibunya Maryam bersundangnya di mana? Di bawah pohon korma. Kenapa kok nggak di? Kan ada tempatnya. Iya. Kan Siti Maryam itu tempatnya di Masjidil Aqsa. Iya. Ya, Masjidil Aqsa. Karena bapaknya dulu ibunya Nazar. Iya. Kalau punya anak jadi mertua. Tuh. Nah ini anaknya perempuan jadi mertua. Iya. Harusnya bersundangnya di mana? Di kamarnya. Kenapa kok bersundangnya di mana? Di kebun. Di pohon, di tempat yang sunyi. Oh, karena orang Yahudi nuduh. Oh, Maryam katanya berzina, nggak punya laki, bunting. Iya. Oh, jadi menghindari dari apa itu? Menghindari dari apa? Oh, ejekan Yahudi. Makanya ya beliau mengatakan ini nazartu lirrahmani sauma. Saya nazar sama Allah, saya sauma ini bukannya puasa saan, puasa lugotan. Nggak mau ngomong. Iya. Kenapa nazar mau ngomong? Sebab kalau dia ngomong nggak ada yang percaya. Emang dia nggak punya apa? Laki. Nggak punya laki. Lebih baik saya menjauh dari orang. Bersundangnya di mana tuh? Korma. Di hutan, ya, di bawah pohon. Korma. Oh itu maksudnya bersundang. Nah yang anehnya lagi, orang mau melahirkan, kira-kira dia punya tenaga nggak? Lemes. Iya. Orang mau melahirkan punya tenaga nggak? Disuruh gerak-gerakkanlah banyak pohon korma, pongkol. Nah, kalau batangnya digerakin masih agak ya. Kalau pongkolnya orang lagi mau beranak disuruh gerak-gerakin apa? Pongkol, kira-kira bergerak nggak? Yang penting kamu itu sabarin, nanti Allah kasih. Itu. Ini belum nyari, belum apa udah apa? Nyerah. Gerak-gerakkanlah. Pongkol. Ya, pohon korma. Yang penting ahlul asbab. Niscaya apa tuh? Ya. Uji lagi sakit alaiki rutoban jania. Kalau kamu gerak-gerakin, niscaya akan berguguran, rontok, rutop, korma yang hampir matang. Nah, itu. Oleh karena itu salah besar kalau Yesus lahirnya di musim dingin. Iya. Kan Natal itu tanggal 25 Desember. Betul. Nah, setiap tahun yang namanya tanggal 25 apa? Musim dingin. Nah, sedangkan korma adanya musim panas. Mungkin jadi Natal itu kan Bertolak belakang. iya, buat ini nggak ada yang berani nanya itu. Tanya tuh kepada mereka. Iya. Korma adanya musim panas, bukan musim Dingin. dingin. Berarti yang lahirnya 25 itu bukan Nabi Isa, Iya. Dewa Matahari. Betul. Siapa yang bilang? Handono. Jadi bukan kita yang bilang, orang dia sendiri. Iya, betul. Siapa namanya? Handono. Handono. Irena. Irene Handono. Irene. Ya? Irene. Irena Handono. Iya. Irene. Mualaf ya. Malah. Nah kita ke sono-sono. Padahal maksud kita mau nyontoin apa? Ke Makmo. Nah ini Makmo itu. Gerak-gerakkanlah. Kan itu PR amat. Wa fa'ilu Romero Mustati Robiu juga takdiru anti Maryam.
Nama polnya mana? Jas anaklah gerak kehendak kamu akan. Kan maf'ul itu akan. Akan apa? Apa itu dari pongkol bawah? Jadi di sini maf'ul. Jadi baknya itu zaidah. Menerangkan maf'ul. Oh, iya. Oh, jadi i'rabnya yang mana gitu? Ya, langsung aja jiz'in. Al-bijiz'i alba harfu jarin zaid gitu. Li taukid jiz'in majrurun lafzun wa mansubun mahalan. Ya, jadi lafaznya majrur tapi mahalnya apa? Mansub. Kenapa? Maf'ul. Ya. Udah ada itu contoh maf'ul. Nah sekarang menguatkan contoh yang berapa ketiga? Ya, Ismail. Sekarang mubtada. Mana contoh? Ya, huruf jar zaid menguatkan mubtada. Bihasbika dirhamun. Nah, dirhamun itu khobar. Ya, bihasabika itu. Bihasabika dirhamun. Hasabika itu mubtada. Asalnya hasbuka. Hasbuka apa? Dirhamun. Cukup bagi kamu satu dirham. Ya, cukup bagi kamu satu dirham. Nah ini ada ba nih, baknya zaid untuk menguatkan apa? Mubtada. Jadi i'rabnya bihasabika alba harfu jarin zaid li taukid hasabika majrurun bil ba'iz zaid ya majrurun lafzan wa marfu'un apa? Mahalan. Kenapa marfu'? Karena menjadi apa? Mubtada. Yang khobarnya dirham. Nah yang terakhir contoh bak menguatkan apa? Khobar. Nah kalau yang tadi kan contohnya perkataan orang Arab. Nah kalau ini contohnya perkataan orang Arab ada Quran. Alaihissallahu bikafin. Alaihissallahu bikafin abdahu. Bukankah Allah telah mencukupi apa? Akan hambanya. Nah ini bikafin baknya apa? Huruf jar zaid di taukid menguatkan apa sih? Khobar laisa. Kan laisa itu tak malu amal kana. Asla. Laisa itu amalnya seperti kana. Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Mana khobarnya laisa? Kafin. Asalnya alaihissallahu kapan. Asalnya kapan menjadi khobar daripada laisa. Karena ada huruf jar zaid maka mayrul bikafin. Oh, ya, jadi ada contoh-contoh banyak ya. Baik, nah, kemudian sampai di sini ya. Nah, kemudian wakaza masih ada lagi nih. Ba itu dengan arti tauhid. Nah, mana contohnya? Nih, karena kita keasikan tadi ngerobin itu akhirnya waktu kita termakan wadilu tadi. Contoh ya, ba zaid untuk menguatkan fa'il, ada ba zaid menguatkan maf'ul, ada ba zaid menguatkan mubtada, ada menguatkan apa? Khobar. Nah demikian pula nanti bi dengan arti tabaid seperti min itu ditambah tapi sih bi. Wallahu a'lam bishawab.